Amen. Ya, hari ini saya tidak pakai sistem saya, so saya berada di depan komputer. Tapi saya rasa bagus juga ya, senang untuk kita operate ya. It's easy to operate. Amen. Amen. Saya percaya Anda saudara baik-baik saja ya, dengan berkat Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan Anda semua baik-baik saja. Ya, puji Tuhan. Dan malam ini saya akan mendorong Anda lagi lewat firman Tuhan. Malam ini saya akan berbicara tentang berlari menuju uh, tujuan atau berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Haleluya. Amen. Nah, saya percaya barangkali banyak di antara kita sudah biasa dengan ayat firman Tuhan ini, tapi saya akan kongsikan lagi kepada kita malam ini untuk mendorong kita supaya kita akan dibawa kembali dan mengingati apa firman Tuhan katakan dan nasihat kita. Nasihat kita. Alright? So, pressing toward the prize atau berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, the prize, hadiah, ya, hadiah, the prize. Katanya di sini panggilan hadiah itu adalah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita ada hadiah ataupun inheritance ataupun prize ya, prize, saudara-saudara. Nah ini juga yang saya sentuh malam Jumat kita Bible study ataupun menggali Alkitab dengan topik ini. Sebenarnya malam Jumat ini adalah topik yang terakhir ya, ada 12 topik. Anda boleh lihat di dalam YouTube saya kongsikan hampir sepanjang tahun ini sebenarnya. Banyak tahun, dari tahun lalu kita sentuh tentang doktrin kekristenan ataupun fundamental Christian foundation. Ya, fundamental maksudnya asas-asas doktrin kekristenan, yang fundamental maksudnya yang penting ya, yang penting di dalam kehidupan Kristen kita. Dan sekarang kita masuk yang terakhir ya, mungkin ada berapa minggu lagi kita akan cover tentang doktrin kekekalan ataupun the eternal state, apa yang terjadi setelah kita meninggal, sama ada orang Kristen, bukan Kristen, orang percaya, bukan percaya, orang benar dan orang fasik. Apa yang terjadi? Alkitab menyatakan segala sesuatu, ya. Dan sorga itu sebenarnya kita punya hadiah, kita punya inheritance, ya, inheritance atau prize karena Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus telah mati bagi kita, Dia telah selamatkan kita, Dia sudah menebus kita. Hidup kita sudah berada dalam Yesus dan kita ada kehidupan yang kekal, saudara-saudara. Tapi itu satu hadiah, maksudnya sudah tersedia bagi kita. Sorga sudah ada, berada di situ, sudah tersedia. Tapi hidup kita di sini, di bumi ini, cara hidup kita di bumi ini menentukan sama ada kita akan memperoleh hadiah itu. Itulah sebabnya Paulus di sini berkata, berlari-lari kepada tujuan. Berlari menyatakan sesuatu yang harus kita usahakan, sesuatu yang kita harus committed, berlari menuju kepada tujuan untuk memperoleh. Nah, banyak orang Kristen percaya doktrin yang dipanggil eternal security, maksudnya sudah selamat dalam Yesus, selamat selama-lamanya. Jadi apapun yang kita buat ya akan selamat ya. Karena kita percaya Yesus, kita tidak hidup betul karena Yesus, kita tidak lagi setia, tidak lagi serius, tidak lagi committed, ya hidup tak betul, tapi kita tetap selamat karena kita percaya Yesus. Itu doktrin yang tak boleh dipercaya, saudara-saudara. Itu dipanggil the doctrine of eternal security. Ya, mereka percaya karena kasih karunia anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Yesus mencurahkan darahnya, jadi kita sudah selamat. Jadi biarpun dosa ada, hidup berdosa, kita tetap selamat. Itu doktrin yang salah, saudara-saudara ya. Karena kalau doktrin itu betul, di sini pun Paulus berkata dalam Filipi, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh. Kalau keselamatan itu sudah pasti, ya, di dalam Yesus sudah pasti. Kenapa Paulus berkata masih berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Sorga ada, panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, sebelum saya masuk di sana, kita baca dulu ayatnya malam ini supaya kita tahu konteksnya. Kita baca dulu Filipi 3 ayat 12 hingga ayat 16. Filipi
3 ayat 12 hingga 16. Katanya di sini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Ini Paulus berkata, mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Sangat interesting sekali perkataan Paulus, ya, mengejarnya, dan katanya kalau itu harus kita pikirkan, saudara-saudara. Ya, katanya di sini, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus, ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 15. Karena itu, marilah kita yang sempurna, maksudnya yang dewasa, yang matang, yang sudah kenalnya, bukan sempurna yang tak ada dosa atau sempurna tak ada celah, tapi yang sempurna, the perfect one, maksudnya yang dewasa, yang bertumbuh dalam Tuhan, yang sudah hidup dalam Tuhan. Katanya, berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. 16. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan, ya, menurut jalan yang telah kita tempuh. Maksudnya dalam hidup ini, cara hidup. Jadi kita punya hidup kekal, saudara-saudara. Sorga sebagai hadiah kita, sebagai harta kita atau inheritance kita. Cara hidup kita dalam dunia ada kaitan dengan sorga, yaitu hadiah kita, ya, sorga, panggilan sorgawi. Nah, di dalam hidup kita ini, kita berada dalam satu perjalanan. Perjalanan kita sebagai orang Kristen itu seperti satu maraton, bukan kita berlari pecut 100 meter, tapi sebagai maraton. Jadi hidup ini sebagai maraton, saudara-saudara. Kita tetap berjalan, kita tetap berlari, kita tetap melakukan, mengarahkan hidup kita di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, tetap, ya, berlari di dalam maraton. Jadi di dalam berlari itu, sesuatu perlombaan yang bagus itu, atau sesuatu perlombaan yang memang kita sudah tetapkan diri kita di dalam perlombaan itu, memerlukan fokus. Fokus memerlukan, ya, satu usaha physical exertion, ya, memerlukan ketekunan ataupun perseverance. Ya, berlari dalam perlombaan itu bermaksud kita berada di dalamnya dan kita tetap tinggal di dalamnya, karena itu larian yang jauh. Maraton itu larian yang jauh. Ada yang 20 km, 30 km. Ada yang berlari sampai beberapa hari untuk menamatkan maraton mereka. Jadi kita perlukan fokus, memerlukan stamina, memerlukan ketekunan. Ya, karena memerlukan juga kekuatan mental. Jadi dari kita bermula berlari sehingga di garis penamat itu, kita harus tetap fokus. Fokus. Di dalam perlombaan Kristen, kita fokus kepada Yesus karena Yesuslah garis penamat kita. Dia yang memulai dan dialah garis penamat kita. Dia yang menyempurnakan. Jadi saat kita berlari, maksudnya hidup di dalam dunia ini, fokus kita harus dalam Yesus. Yesus, Yesus. Bekerja, Yesus. Melayani, Yesus. Keluarga, Yesus. Dalam tantangan, Yesus. Dalam cobaan, Yesus. Dalam ujian, Yesus. Harus tertumpu kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Jangan berhenti. Do not quit. Haleluya. Amen. Jangan berhenti walaupun hidup susah. Walaupun ujian begitu berat. Tetap Yesus. Tetap Yesus. Yesus tidak pernah berubah. Firman Tuhan berkata, Yesus tetap sama. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tak pernah berubah. Cuma mata kita berubah, arah kita berubah, hati kita berubah, perasaan kita berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. I feel on fire. I feel on fire. Jadi Paulus ini menasihatkan kita di dalam beberapa ayat ini, ayat Filipi 3 ayat 12 hingga ayat 16.
ada beberapa perkara Paulus nasihat kita atau sarankan kepada kita bagaimana supaya kita tetap berlari kepada tujuan kita untuk memperoleh hadiah. Maksudnya kita akan sampai di sana. Sebagai orang Kristen, saya tahu berbagai denominasi kita banyak perbedaan di dalam pengertian, perbedaan dalam menterjemah Alkitab, ya. Tapi kita harus belajar untuk mendengar dan melihat maksud Alkitab sendiri, bukan terjemahan daripada denominasi, bukan terjemahan daripada kita punya pengasas, perintis. Ya, mungkin mereka hamba Tuhan yang hebat, tapi kita harus sadar bahwa firman Tuhan harus berbicara sendiri. Karena ada orang yang betul-betul percaya, dia begitu confident bahwa dia selamat walau apapun terjadi. Nah, itu bagus, tapi tidak salah untuk kita selidiki hati. Tidak salah untuk kita menyelidiki firman Tuhan, ya, bukan dengar saja apa yang diajarkan di dalam gereja, tapi baca firman Tuhan dan belajar menterjemah firman Tuhan seadanya dan mengerti tujuan firman Tuhan, the intention of God. Ya, karena banyak terjemah juga pengertian. Kadang-kadang kita pikir, wah, terjemahan dia bagus ya. Tapi setelah kita lihat di dalam firman Tuhan, sebenarnya lain maksud dia atau lain yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi, saudara, kita ada tanggung jawab. Saudara sendiri ada tanggung jawab untuk belajar dan melihat firman Tuhan. Supaya kita tidak bergantung kepada hikmat manusia, pengetahuan manusia, interpretasi manusia, tetapi firman Tuhan. Haleluya. Nah, apa yang Paulus nasihatkan kita di sini? Yang pertama, kita harus menjadikan matlamat Tuhan itu matlamat kita sendiri. Make God's goal to be your own goal. Ya. Nah, memang kita ada sasaran, kita ada matlamat, tapi biarlah matlamat Tuhan dalam hidup kita ini menjadi matlamat kita. Ya, di ayat 12. Kita baca lagi ayat 12. Apa katanya di ayat 12? Kata Paulus, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Paulus begitu. Dia mengejar, ya, sehingga dia menangkapnya, dia memperolehnya, mencapainya. Panggilan surgawi, hadiah, panggilan surgawi. Jadi Paulus sudah kenal Yesus, hamba Tuhan yang luar biasa, rasul yang luar biasa, tetapi dia tetap mengejar panggilan surgawi. Dia menjadikan rencana Tuhan, matlamat Tuhan menjadi rencananya dan juga matlamatnya, yaitu untuk dia dapat menangkap, maksudnya mencapai, to apprehend, to seize, untuk mencapainya, mendapatnya. Itu maksudnya di sini. Panggilan surgawi itu. Bukan dia berkata, oh, saya sudah percaya Yesus, jadi saya tak perlu buat apa-apa, ya, santai-santai saja, tunggu Tuhan panggil, puji Tuhan, haleluya. Tapi Paulus berusaha. Saya pikir kita sebagai orang Kristen juga harus belajar untuk berusaha. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Berusaha untuk hidup bagi Tuhan. Kalau kita renungkan hal ini, saudara-saudara, saya percaya banyak orang di gereja hari ini akan berubah. Dan hidup mereka akan berubah. Sikap mereka akan berubah. Kelakuan mereka akan berubah. The attitude, the character will change. Karena mereka ada matlamat, yaitu rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi untuk ini berhasil, saudara, kita haruslah ada hati yang tulus, ya, jujur dengan keadaan kita. Di mana kita sekarang? Ya, saya mendorong kita sebagai orang Kristen, karena banyak orang Kristen dia sudah puas kalau dia datang hari Minggu gereja. Setiap hari Minggu gereja penuh dengan orang percaya, dengan orang Kristen. A lot of Christian, a lot of devotees in every churches. Dan banyak orang Kristen confident, kalau saya datang gereja saja sembayang, kalau saya datang gereja sembayang, Tuhan ampuni saya sudah oke, saya rasa sudah puas, ya, I feel relief. Tapi hari Senin sampai hari Sabtu, hari Minggu depan, hidupnya tidak hidup bagi Tuhan. Ya, jadi kita hidup dalam pembohongan, kita hidup dalam penipuan. Kita bukan hidup bagi Tuhan. Karena penyembahan yang sejati, yaitu hidup kita bagi Tuhan setiap hari. Persembahan yang hidup, Roma 12 ayat 1 hingga 4, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, sebagai
living sacrifices, maksudnya kita hidup bagi Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Jadi banyak yang confident, asalkan hari Minggu saya datang gereja mengaku dosa, saya datang gereja memberi persembahan, saya datang gereja karena hari Minggu, saya datang gereja menunaikan saya punya kewajiban, sudah cukup. Tak cukup, saudara. Sebenarnya, karena kita bukan dipanggil untuk sembahyang hari Minggu. Kita dipanggil Tuhan untuk hidup bagi Tuhan setiap hari, setiap detik, setiap saat dalam kehidupan kita. Jadi kita harus jujur, selidiki hati kita, lihat di mana kita dalam Tuhan, di manakah hidup rohani saya, apakah progres saya, apakah keadaan hidup saya, adakah saya setia dengan Tuhan, adakah saat saya berjalan bersama dengan atau percaya dengan Tuhan hidup saya berubah. Adakah bukti-bukti keselamatan, bukti-bukti pertobatan? Adakah buah pertobatan terjadi, buah dalam hidup saya terjadi? Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Adakah benar-benar hidup Yesus Kristus dipamerkan dalam hidup saya? Ya, dibentuk di dalam kehidupan saya sehingga dinyatakan atau terlihat di dalam karakter saya setiap hari. Haleluya. Yang kedua, kita harus selari, membuatkan hidup kita selari dengan matlamat Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah rencana Tuhan dalam hidup kita? Rencana Tuhan dalam hidup kita adalah sorga. Kita akan sampai ke sorga. Jadi saat kita berjalan dalam dunia ini, liku-liku kehidupan, percobaan dalam kehidupan kita, menuntun kita untuk berjalan dengan Tuhan. Jangan kita kecewa, jangan kita mengecut, jangan kita menjadi mundur, tetapi tetap di dalam Tuhan. Karena kita tahu matlamat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, malam ini ayat 13 dan 14. Apa nasihat Paulus? Katanya 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya atau sudah sampai. Tetapi ini juga kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. 14, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang kedua, malam ini kita harus terus maju dan fokus setiap masa. Itu yang Paulus katakan di ayat 13 dan 14. Kita harus terus maju dan fokus, fokus dan fokus setiap masa. Yesus, saya katakan tadi, apapun terjadi dalam kehidupan kita, Yesus, fokus kepada Yesus. Pergelutan hidup, fokus kepada Yesus. Masalah kehidupan, fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Mata tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 1. Mata tertuju kepada Yesus. Jadi supaya kita boleh fokus dan tertuju kepada Yesus, kita harus menanggalkan segala distraction atau hal-hal yang merintangi kita. Hal-hal yang membuatkan kita terganggu di dalam fokus kita. Orang yang lari maraton, dia fokus. Dalam pikiran dia itu adalah garis penamat. Jadi saat dia berlari berpuluh kilometer barangkali, banyaklah cobaan, banyaklah tawaran di sekeliling dia. Banyak orang sana lambai-lambai panggil dia, bagi air ke apakah. Banyak yang dia lihat, tapi dia fokus satu saja, garis penamat dia tahu. Kita fokus kepada Yesus, saudara-saudara. Jadi tanggalkan segala rintangan, tanggalkan segala beban, tanggalkan segala distraction. Get rid of all distraction. Kadang-kadang hal-hal yang baik juga menjadi distraction. Kadang-kadang hal-hal yang baik, kesibukan, hal-hal yang baik membuatkan orang Kristen menjadi sibuk. Hal-hal yang baik yang kita lakukan kadang-kadang membuatkan orang Kristen itu leka, membuatkan kita leka. Jadi hati-hati dengan bukan saja hal-hal yang buruk yang merintangi kita, kadang-kadang yang buruk, perkara-perkara yang buruk merintangi kita, tapi perkara-perkara yang baik juga di sekeliling kita kadang-kadang membuatkan kita leka dan akan menjadi beban, menjadi rintangan dalam kehidupan kita. Jadi ada hal dalam hidup kita, saudara, kita harus tanggalkan, kita harus potong dia, kita harus disconnect supaya kita boleh menumpukan kepada Tuhan Yesus Kristus.
Kita juga harus melupakan, kata Paulus, lupakan apa yang di belakangku, ya, dan berlari kepada tujuan, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Jadi kita tinggalkan, walaupun barangkali suatu sukses, suatu kemenangan, sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita, kita tidak boleh tinggal di dalamnya. Kita harus tinggalkan dan progres kepada perkara yang baik lagi di hadapan saudara. Banyak orang Kristen, dia tinggal kepada hal-hal atau perkara-perkara terjadi yang baik dalam hidup dia, tinggal di situ. Contohnya barangkali revival, contohnya barangkali kegerakan Tuhan di dalam hidup dia, dalam gerejanya, mereka tinggal di situ. Tuhan tidak tetap tinggal, Tuhan tetap berjalan, Tuhan tetap bekerja. God is always moving. He is always moving. Good experiences is good for us to learn and to progress and to learn, but we have to move on and to experience new things with God. We cannot stay in the old or the yesterday experience. We need to move on to the next and tomorrow experience because God is always moving. Hallelujah. Tuhan senantiasa bekerja. Lupakan apa yang di belakang, arahkan diri kepada apa yang di hadapan. Dan katanya di sini ayat 14, berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. I press, katanya bahasa Inggris, I press on towards the prize. Press on. Berlari-lari maksudnya memerlukan tenaga, memerlukan suatu ketekunan, suatu determination, ya, satu kesungguhan. Saya harus sampai ke garisan penamat. Saya harus menyelesaikan perlombaan ini. Harus sampai. Jadi ada suatu kesungguhan atau determination. Dia tetap walaupun penat, barangkali kaki sudah penat, ya, nafas sudah susah, ya, mental penat apa semua, tapi dia tetap. So he is pressing on. Dia determined untuk menyelesaikan perlombaan. Saudara, dalam hidup ini kadang-kadang kita rasa capek, kita rasa penat, ya, dengan cabaran hidup, ya, dengan tantangan cabaran hidup seperti hari ini ekonomi makin susah, ya, cabaran hidup, hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, tantangan, apalagi kita hidup dalam Tuhan Yesus Kristus, kita banyak tantangan dan masalah. So kadang-kadang kita capek, kadang-kadang kita begitu penat, ya, kecapean dalam kehidupan ini, tapi kita harus fokus kepada Tuhan Yesus, ya, dan jangan kita berhenti, tapi tetap fokus kepada Tuhan. Alright. Ayat 15 dan 16 saya akan baca. Karena itu marilah kita, Paulus mengundang kita, Paulus memanggil kita. Karena itu marilah kita yang sempurna, yang dewasa, yang hidup dalam Tuhan, yang sudah bertumbuh dalam Tuhan berpikir demikian. Pikiran ini harus berada dalam hidup kita. Baca lagi Filipi 3 ayat 12 hingga 16. Atau baca Filipi pasal 3 seluruhnya, ataupun baca seluruh buku Filipi. Hanya 4 pasal saja. 4 chapter. Marilah kita berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan. Jangan pikir, oh saya sudah tahu, saya sudah habis baca Alkitab, saya sudah tahu, saya sudah lama di dalam gereja, saya sudah tahu, saya sudah lama jadi orang Kristen, saya sudah tahu, oh saya sudah habis sekolah Alkitab, saya sudah tahu. Jangan ada sikap saya sudah tahu, saudara-saudara. Biarlah kita ada sikap yang selalu mau belajar. Paulus berkata, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan. Lanjutkan, saudara. Pengetahuan kita tambahkan, lanjutkan. Pengalaman kita, pelayanan kita, kehidupan kita dalam Tuhan, lanjutkan. Banyak lagi yang kita perlu belajar, yang kita perlu tahu. Katanya biarlah kita berpikir sedemikian, maksudnya pikiran ini harus berada dalam hidup kita. Haleluya. Dan kita lanjutkan juga, maksudnya kita hidup di dalamnya. Sudah kita menerima pengetahuan tentang keselamatan, sudah kita menerima penebusan, sudah kita menerima hidup yang kekal. Kita lanjutkan, saudara-saudara, hidup di dalamnya, berjalan di dalamnya, saudara-saudara. Saudara, kita hidup di dalam akhir zaman. Kita lihat sekeliling kita apa yang sedang terjadi.
banyak bencana alam, gempa bumi, banjir, banyak orang meninggal, penyakit-penyakit, perang sini, perang sana. Saudara, sudah kita melihat tanda-tanda kita hidup di dalam di akhir zaman. It's a difficult time. Hari-hari yang susah, hari-hari yang jahat. It's an evil time, evil time. Jadi kita harus hidup dengan hikmat. Live wisely. Live with God's wisdom. Haleluya. Saudara, surga itu tak jauh. Surga itu tak jauh. Marilah kita teguh dalam Tuhan. Marilah kita giat melayani Tuhan. Marilah kita setia dalam gereja. Prayer meeting datang, kebaktian hari Minggu datang, kebaktian rumah tangga datang, kebaktian hari Jumat datang. Puji Tuhan, sembah Tuhan, fellowship, dan setiap hari hidup bagi Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati. Is the right worship, true worship. Is everyday life, everyday worship. Saudara, saya dorong Anda, biarlah kita teguh dan kuat dalam Tuhan. Karena ada lagi, hari ini sudah hari-hari yang susah, sukar, sulit. It's a difficult time. Tetapi ada lagi hari-hari yang susah akan datang. Jadi biarlah kita bertumbuh dalam Tuhan, menjadi kuat di dalam Tuhan, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saya mau dorong Anda dengan firman Tuhan malam ini. Biar Anda diberkati. Bukan saja diberkati, tapi biar kita terima dan menghidupinya. Ya, tak ada gunanya saya kongsikan firman Tuhan. Orang bilang, wah bagus pastor, syok pastor, bagus firman. Tak ada guna kita cakap bagus-bagus kalau kita tidak menghidupinya, menerimanya. Biarlah firman Tuhan mengubahkan kita. Biarlah firman Tuhan menjadi pesan yang kita terima dan kita hidup di dalamnya, saudara-saudara. Amin. Amin. Saya tak mau menjadi pendeta yang bagus saja. Saya tidak mau menjadi preacher yang tahu memberitakan firman Tuhan dan orang bilang, wah bagus, bagus, bagus. Tak ada gunanya, saudara. Ya, walaupun barangkali saya bukan pendeta yang bagus berkhotbah, tapi kalau Anda dengar firman Tuhan, Anda terima firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, itu akan menguntungkan Anda dan itu akan menuntun Anda kepada keselamatan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom dan kita akan jumpa minggu depan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk anak-anak-Mu malam ini. Terima kasih firman-Mu yang mendorong kami. Firman-Mu yang menegur kami. Firman-Mu yang menguatkan kami. Biarlah kami hidup setia dalam Tuhan seperti Paulus. Apa yang dikatakan Paulus pada dalam firman-Mu. Walaupun dia rasul yang hebat, yang luar biasa, tetapi dia tetap mengejar dan mengarahkan dirinya kepada hadiah, yaitu panggilan surgawi. Terima kasih Bapa. Biarlah kami belajar bersama dengan Paulus untuk hidup tetap fokus kepada Tuhan, dan biarlah Yesus menjadi fokus kami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, berkati mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin dan amin. Amin dan amin. Shalom. Tuhan berkati, kita akan jumpa minggu hadapan. Amen and amen.